السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Aqidah Tahawiyah, yaitu kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diringkas dan disusun oleh Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, dengan syarahnya dari Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, sampai pada ucapan Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wala nufaddil ahadan minal awliya'i ala ahadin minal anbiya'i alaihi salam. Jangan kita mengutamakan seorang pun dari para wali di atas seorang pun dari para nabi. Wa naqul, dan kita berkata, dan kalau beliau berkata kita, berarti maknanya ahlu sunnah. Kita ahlu sunnah wal jamaah mengatakan, Nabiyyun wahid afdal min jami'il awliya. Satu nabi afdal, lebih utama di atas seluruh para wali. Maka dalam masalah aulia, dalam masalah keutamaan para wali, jangan ifrat, jangan tafrid, jangan ekstrim ke kanan, jangan ekstrim ke kiri. Ekstrim ke kanan berlebihan, melampaui batas, mengangkat aulia, mengangkat para wali, memuliakan, akhirnya kebablasan. Diangkat lebih utama dari para anbiya, dari para rasul, sehingga mereka mengatakan bahwasanya para aulia atau para nabi, para rasul mendapatkan ilmu dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun para aulia, para wali, dia mendapatkan langsung dari sumbernya. Maka seorang wali akan berkata, haddatsani nafsi an rabbi. Para aulia akan berkata,
menyampaikan kepadaku diriku dari Rabbku, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan menunjukkan kalau mereka mengangkat wali di atas nabi. Nabi saja melalui Jibril, tidak langsung, kecuali beberapa kalimat ketika Rasulullah SAW langsung menghadap Allah pada Mi'raj atau pada Isra dan Mi'raj sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau Musa alaihi salam ketika berbicara dengan Allah dan meminta kepada Allah, aku ingin berbicara langsung, maka Allah katakan wa kallamallahu Musa taklima, Allah mengajak bicara langsung Musa. Selebihnya para anbiya mendapatkan wahyu dari Jibril alaihi salam, dari malaikat yang paling utama, tidak langsung. Tetapi para aulia, kata mereka, kata golongan ekstrim kanan, bahwa mereka mendapatkan langsung dari Allah, dari sumbernya, dari muaranya, dan mereka hanya berkata haddatsani nafsi an rabbi, aku mendapatkan dari Rabbku, dan itu masih sampai sekarang. Kata mereka, kalau wali itu mendapatkan langsung dari Allah dalam bentuk wisik, dalam bentuk wangsit, dalam bentuk ilham dan sejenisnya. Ini tentunya mengalahkan para rasul yang mendapatkan melalui Jibril. Ikhwani fillah azakumullah, itu ekstrim kanan, kebablasan memuliakan para wali ketinggian. Yang sebaliknya meremehkan para wali, menghinakannya, melecehkannya bahkan, dan kemudian menyatakan mereka nggak punya kelebihan apapun. Ini para aklani, mereka bahkan berkata, mereka makan kami pun makan, mereka minum kami pun minum, apa keutamaan mereka di atas kami? Mereka sholat kami pun sholat, ila akhir. Ini keterlaluan, tidak mendudukan mereka pada tempatnya. Para aulia, para wali, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan-kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian pertanyaannya, siapakah para aulia yang layak kita muliakan, kita tinggikan, kita dudukan dia sedudukannya, paling mulia di antara manusia setelah para anbiya. Sehingga wali yang paling tinggi, yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan kemudian para sahabat yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Mereka aulia Allah, karena Allah menyatakan ciri-ciri para wali di dalam Al-Quran. Salah satunya Allah menyatakan, inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah, maka niscaya mereka nggak akan ada rasa takut, nggak akan ada rasa sedih nanti yaumul qiyamah. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman dan bertakwa. Siapapun yang beriman dan bertakwa, maka dia waliun min awliyaillah. Apakah punya karamah ataupun tidak punya karamah? Karena biasanya orang sufi menganggap orang ini wali dan ini bukan. Itu dari karamah. Apa itu karamah? Yang bergeser dialeknya menjadi keramat. Karamah jadi keramat. Karamah adalah keanehan-keanehan yang Allah takdirkan untuk memuliakan orang tersebut, dikatakan karamah. Saya ulangi, keanehan-keanehan yang Allah takdirkan untuk memuliakan hambanya, membela hambanya, melindungi hambanya, maka itu adalah karamah. Kalau keanehan-keanehan yang Allah takdirkan untuk membela nabinya, disebut mukjizat. Disebut mukjizat. Tetapi kalau terjadi keanehan pada selain nabi, selain rasul, maka itu karamah. Disebut apa? Karamah. Ada atau tidak ada? Ada. Jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri.
Jangan kamu kebablasan mengangkat para wali sampai dianggap seperti Nabi, seperti Rasul, bahkan lebih. Bahkan ada yang menuhankan. Astagfirullah. Ini ekstrim. Jangan pula meremehkan mereka, melecehkan mereka sampai menghindari dan tidak mau percaya adanya karamah. Tidak ada karamah-karamah itu. Kalau tidak ada karamah, bagaimana kalian bisa mempercayai riwayat yang sahih yang Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan kisah sahabat yang terdampar di pulau, yang ketemu dengan binatang yang bisa berbicara, yang ketemu Dajjal, berdialog, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku terdampar sebuah pulau begini-begini, dan Nabi percaya. Artinya Nabi menyatakan di mimbar dengan menyatakan fulan telah datang dari safarnya, dia terdampar begini-begini, maka aku peringatkan kalian tentang Dajjal. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah SAW menerima berita itu, kita akan menolak. Itu satu. Yang kedua, sahabat yang tersesat di hutan, kemudian dia melihat, ini juga di zaman Rasulullah masih hidup, melihat harimau. Dia melihat dan berkata, aku adalah utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau adalah makhluk Allah, ciptakan Allah. Sedangkan aku utusan yang diutus oleh Allah, maksudnya utusan Rasulullah SAW. Maka macan itu balik. Dia heran, kemana dia pergi? Diikuti. Ternyata ke pinggir hutan dan selamat dia. Diantarkan oleh singa, oleh hewan buas. Ma hadhihi? Alasat hadhihi karamah? Apa ini kalau bukan karamah? Belum kisah yang setelah Rasulullah SAW di masa para sahabat ketika mereka menyeberangi sungai Efrat. Mereka berkata kepada pasukannya, apakah kalian sudah menggunting kuku? Apakah kalian sudah mengerjakan sunnah ini, sunnah itu? Apakah kalian begini-begini? Setelah diperiksa pasukannya dalam keadaan takwa semua, kita seberang. Maka mereka pacu kudanya menyeberangi sungai. Dan mereka berjalan sampai di seberang sungai. Dan ternyata sungai itu tidak dangkal, dalam. Berarti kuda-kuda mereka berjalan di atas air. Fahadhi karamah. Ini karamah. Demikian pula kisah yang terjadi kepada para ulama. Seperti Imam Ahmad rahimahullah yang sedang dicambuk, dia sabar sampai koyak bajunya dan akan terbuka auratnya. Maka dia berdoa, ya Rabb auratku, ya Allah auratku. Dia masih bisa sabar dengan cambukan-cambukan, tapi dia khawatir sesuatu yang lebih besar, yaitu terbuka auratnya. Ya Allah auratku. Tiba-tiba yang mencambuk tadi terbelalak, berpaling lari sejauh-jauhnya. Dan semua yang ada di situ ikut berlari. Ditanya, kenapa? Aku melihat unta yang ganas, yang seakan-akan mau menerkam kami dan menginjak-injak kami. Padahal Imam Ahmad tidak melihat apapun. Hadiah karamah. Dan masih ada lagi karamah-karamah para awliya. Sehingga Imam Hibatullah Al-Lalikai yang menulis kitab Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah 8 jilid. Jilid yang ke-9 disusulkan oleh beliau, ditulis khusus, judulnya Karamatul Aulia, keramat para wali. Taib ayah ahli sunnah, percaya apa enggak percaya dengan karamah ahli sunnah? Atau karamahnya para imam ahli sunnah, karamahnya para wali? Enggak percaya? Berarti kalian tidak mempercayai apa yang sudah nyata terjadi di hadapan mata manusia sepanjang masa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja akhir-akhir ini banyak kisah-kisah karamah para wali
yang ditambah-tambah, dibikin-bikin, dipalsukan sampai kebablasan juga. Khususnya ketika kita baca buku tentang Abdul Qadir Jailani, judulnya Manaqib Abdul Qadir Jailani, sudah kebablasan, macam-macam ceritanya yang sama sekali tidak bisa dipahami secara akal sehat, apalagi secara agama. Secara akidah, man yuhyi wa yumit, siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah. Tapi di buku itu Abdul Qadir Jailani bisa menghidupkan muridnya. Bisa menghidupkan yang telah mati, bisa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah keterlaluan. Ya, makan ayam, tulangnya dibuang, hidup lagi, tulangnya jadi ayam lagi. Itu ada di situ. Dan juga ketika suatu hari dia mengajar, ada satu murid yang gak hadir. Mana si fulan? Meninggal kemarin. Meninggal. Jengkel dia. Sama siapa jengkelnya? Sama malaikat Israel. Ini udah keanehan. Mengapa? Bertentangan dengan akidah. Kalau seorang mukmin ulama, apalagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sahibul kitab Al-Ghunniyah, dia punya kitab Ahlus Sunnah. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Enggak mungkin kemudian tidak terima dengan takdir. Mungkinkah marah dengan takdir? Tidak mungkin. Seorang mukmin taqi, seorang yang beriman dan bertakwa akan terima dengan takdir. Maka akan menyatakan qaddarallah atau qadarullah wa ma syaa fa'al. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan begitu. Bukan marah, terbang mengejar Israel. Kemudian menyatakan, kenapa kau matikan muridku? Aku diperintah oleh Allah. Kenapa engkau tidak izin kepadaku? Akhirnya terjadi keributan antara malaikat pencabut nyawa dengan Abdul Qadir Jailani di langit sana. Tarik-tarikan, tumpah keranjang yang membawa arwah yang telah dicabut. Tumpah, maka semua yang mati pada hari itu hidup kembali. Apakah ini karamah? Hadhihi takhayyul wa khurafah. Bukan karamah. Takhayyul wal khurafah. Taib, yang kedua, tercampurnya antara karamah dengan sihir. Sebagaimana beberapa pondok pesantren karena ingin menjadikan muridnya sebagai wali-wali Allah, diajari karamah. Karena mereka berpikir yang namanya wali itu harus punya karamah. Kalau nggak punya karamah bukan wali. Salah. Wali itu harus punya dua, amanu wattaqau. Itu wali. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Apa kata Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang beriman dan bertakwa. Apakah punya karamah atau tidak punya karamah? Apakah dapat karamah atau tidak dapat karamah? Tetapi mereka melatih supaya punya karamah. Ternyata dilatih sihir. Untuk semedi di kuburan, untuk puasa mati geni, puasa mutih, untuk begini syarat, dan sebagian syaratnya bertentangan dengan syariat. Sebagian syaratnya bertentangan dengan syariat. Beberapa orang yang pernah saya temui karena dia santri waktu itu dan sering kesurupan, saya tanya, kamu belajar apa? Saya belajar ilmu putih, katanya. Apa itu ilmu putih? Kalau ilmu hitam itu yang jahat. Kalau ilmu putih yang baik. Belajar karomah. Mana coba? Caranya bagaimana? Di bawah buku catatannya dia. Buku tulis sudah lecek. Isinya zikir-zikir. Zikir semua, Ustaz. Tasbih, takbir. Saya periksa ini sekian puluh ribu kali, ini sekian puluh ribu kali, ini sekian ratus kali. Sampai pada lembaran berikutnya, apa ini? Kepada Mbah Fulan di gunung apa gitu. Ini minta sama siapa ini? Gak tahu, Ustaz, disuruhnya begitu. Kamu tahu, zikir tadi semuanya yang merupakan takbir, tahmid, tahlil, semuanya bagus itu runtuh dengan satu syirik ini. Hilang, gak ada nilainya. Cuma kamuflase saja.
Satu syirik ini menggugurkan semuanya. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau berbuat syirik akan gugur semua amalanmu. Kamu zikir sekian ribu kali hilang. Gak ada nilainya. Dengan aku meminta kepada Mbah Fulan, penunggu gunung ini, penunggu gunung, itu sudah syirik. Jadi nggak ada ilmu sihir putih, itu nggak ada. Semuanya hitam dan semuanya syirik yang dikatakan dalam Al-Quran kufur. Apa yang membawa kita ke sana? Ekstrim kanan sama ekstrim kiri. Yang satu kebablasan mengangkatnya sampai menjadikan seperti para aulia, para nabi, para rasul, bahkan lebih. Yang satu lagi melecehkan, gak percaya dengan karomah, gak percaya dengan para aulia, gak percaya dengan keutamaan-keutamaan mereka. Padahal Allah banyak memuliakan mereka dengan karomah-karomah. Sehingga kalau kamu mendapatkan riwayat atau kisah tentang karomah para aulia, kamu cukup jawab mungkin, gitu saja. Mengapa? Karomah mungkin terjadi, tetapi riwayat tadi sahih apa dhaif, wallahu alam. Cerita-cerita karomah itu tidak seperti cerita-cerita hadis, ada sanadnya, ada rawi-rawinya, diperiksa detail mana yang sahih, mana yang dhaif. Sedangkan kisah-kisah para aulia hampir-hampir nggak ada yang pakai sanad. Katanya, konon ceritanya, dan seterusnya. Maka kamu katakan, ya mungkin. Karena karomah memang ada. Benar, wallahu alam, mungkin saja terjadi. Karena memang karomah memang ada. Barakallahu fikum. Baru kalau ternyata riwayatnya benar-benar sahih, apalagi diriwayatkan seperti kisah tadi para sahabat. Ada riwayatnya, ada sanadnya dan sahih. Apa lagi? Tinggal kita katakan qaddarallah, Allah menakdirkan apapun yang dikehendakinya, bisa. Nah, hanya saja perbedaannya dengan mukjizat. Kalau mukjizat yatahadda biha, tetapi kalau karamah sahibuha la yatahadda biha. Ini perbedaannya. Kalau mukjizat yang Allah berikan pada para rasul, orangnya bisa menantang. Yani para rasul bisa menantang. Silakan kamu lemparkan tali temalimu, aku lemparkan tongkatku. Bisa. Aku punya ini, lihat tanganku, kata Musa, putih bersinar bercahaya. Lihat tongkatku, ini bisa. Kalau karamah tidak bisa. Kalau disuruh mengulangi wahai Imam Ahmad, coba keluarkan ilmumu yang tadi, unta yang ganas tadi, coba keluarkan lagi. Ini tidak bisa. Dia datang sendiri oleh Allah Taala, ditakdirkan dan nggak bisa direncanakan. Datang dengan tiba-tiba. Demikian pula kepada mereka, coba sekali lagi, saya mau lihat kudanya berjalan di atas air. Ya nggak bisa. Kecuali kalau suatu saat diperlukan dan Allah takdirkan terjadi. Allah takdirkan keunikan-keunikan, keanehan-keanehan tersebut untuk membelanya, untuk memuliakannya, titik. Tapi dianya tidak bisa yatahadda, nggak bisa menantang dengan apa yang dia punya. Adapun para tukang-tukang sihir tadi yang katanya punya karomah, bisa main bola dengan api, bisa apalagi segala macam yang mereka tontonkan, ini karomah, bukan sihir, bukan karomah. Karomah datang dengan tiba-tiba dan nggak bisa diulangi kalau tidak ditakdirkan oleh Allah, tidak bisa. Kalau direncanakan, apalagi dipertontonkan, jelas itu sihir. Itu baru dohirnya saja. Kalau diteliti lebih dalam, bahkan syarat-syaratnya pun tidak syar'i. Semedi di kuburan tidak syar'i. Membaca berbagai macam mantra-mantra juga bukan syar'i. Kecuali apa yang dibacakan berubah ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk ruqyah. Dan itu semua bisa meruqyah. Allah takdirkan sembuh, ya sembuh. Allah takdirkan tidak sembuh, ya tidak sembuh. Ikhwan ibn a'azakullah, oleh karena itulah Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengingatkan, la nufaddil ahadan minal awliya ala ahadin minal anbiya. Jangan memuliakan seorang pun dari para wali
di atas para nabi. Jangan. Karena satu orang nabi sudah mengalahkan seluruh para wali. Satu orang rasul, nabi, mengalahkan para wali. Qala, kita lanjutkan pada paragraf yang kedua. Paragraf yang pertama sudah kita baca kemarin. Qala Abu Uthman An-Nisaburi, berkata Abu Uthman An-Nisaburi, man amara sunnah ala nafsihi qawlan wa fi'lan wa nataqa bil hikmah, enggak pakai waw. Wa man amara al hawa ala nafsihi nataqa bil bid'ah. Bagaimana mengukur seorang itu dikatakan wali atau bukan wali? Bukan dengan karamah, bukan dengan keanehan-keanehannya, bukan. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? La tusaddiqhum walau yusalluna 'alal ma. Jangan percaya mereka walaupun mereka bisa salat di atas air. Hatta yutabbiqus sunnah, sampai mencocoki sunnah. Ini yang berbicara seperti ini Imam Syafi'i rahimahullah. Dinukil oleh siapa? Oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata Syekhul Islam, dan aku berkata, jangan percaya pada mereka walaupun bisa sholat di atas air dan terbang di langit. Jangan percaya sampai mencocoki sunnah. Ada seorang yang pernah belajar sifat sholat Nabi. Setelah beliau merasa bahwa nggak ngerti apa-apa terhadap agama ini, padahal jebolan pondok pesantren di Madura, jebolan pondok pesantren. Tapi setelah belajar akidah tauhid, dia merasa saya sekarang seakan-akan nggak ngerti apa-apa terhadap agama ini. Nol. Saya mau belajar ulang. Belajar lagi tauhid, belajar lagi fikih, sifat salat Nabi dan seterusnya. Dia cerita tentang masalah ini. Bahwa dia sudah bisa sekian keanehan. Bisa dia. Tapi caranya dengan semedi di kuburan, tirakat, dengan berbagai macam zikir-zikir yang diajarkan. Saya berhasil. Saya katakan itu bukan karamah, itu sihir. Kalau sihir tidak, kalau karamah tidak seperti itu. Datang dengan sendirinya dari Allah Ta'ala dan hilang dengan sendirinya dari Allah Ta'ala. Tidak bisa ditentukan oleh kita. Allah yang menentukan. Allah muliakan Imam Fulan dengan karamah. Allah muliakan Imam Fulan dengan karamah ila akhirnya. Maka saya katakan kepadanya, apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, jangan percaya mereka. Sebab dia membanggakan gurunya. Guru saya bisa terbang, Ustaz. Saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Mas Ustaz gak percaya? Saya percaya. Kalau kamu lihat sendiri, saya percaya. Kamu orang jujur. Tapi saya katakan, la tusaddiqhum wala yusalluna 'alal ma wa yatiru fil hawa. Jangan percaya pada mereka walaupun mereka bisa sholat di atas air dan bisa terbang di langit. Hatta yutabbiqus sunnah, sampai mencocoki sunnah. Kalau bisa sholat di atas air dan bisa terbang di langit tapi nggak mencocoki sunnah, jelas itu sihir, bukan karamah. Kalau mencocoki sunnah seluruhnya, kemudian tiba-tiba terjadi keanehan padanya, mudah-mudahan itu karamah. Insyaallah itu karamah. Ikhwani fillah, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi kita baca ucapan Abu Uthman An-Nisaburi, man amara sunnah ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil hikmah. Siapa yang menerapkan sunnah pada dirinya, qawlan wa fi'lan, dalam ucapannya dan dalam perbuatannya, mencocoki sunnah, nataqa bil hikmah, ucapannya selalu hikmah, ucapannya selalu mencocoki hikmah. Kalau dia terapkan sunnah pada dirinya qawlan wa fi'lan. Sebaliknya, man ammaral hawa ala nafsih, siapa yang meramaikan hawa nafsu dalam dirinya atau menjadikan hawa nafsu yang menguasai dirinya, nataqa bil bid'ah, maka ucapannya selalu bid'ah. Ucapannya selalu bid'ah.
selalu mengada-ngada, selalu salah. Wa qala ba'dhum, berkata pula sebagian mereka, ma taraka ba'dhum syai'an min as-sunnah illa likibrin fi nafsihi. Kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, sebagian ulama yang lain berkata bahwa siapa yang meninggalkan sesuatu dari sunnah, niscaya saya yakin atau kami yakin itu min kibrin atau likibrin fi nafsi, ada kesombongan dalam dirinya. Siapapun yang meninggalkan sebagian sunnah mesti karena kesombongan. Kalau orang yang tidak mau menjalankan sunnah, tawadhu', merendah, jelas karena sombong. Siapa yang tidak mau tanya kepada orang yang lebih alim tapi lebih muda, itu juga karena sombong. Tetapi ada seorang yang berkata, aku tidak akan makan daging, pengen ibadah terus. Aku nggak akan menikah karena pengen ibadah terus. Karena apa ini? Karena semangatnya beribadah. Ya, bukan. Jawabannya ucapan para ulama tadi, ma taraka ba'dhum syai'an min as-sunnah illa likibrin. Tidaklah mereka meninggalkan sesuatu dari sunnah kecuali karena kesombongan. Kita tanya sekarang, apakah nikah itu sunnah atau bukan sunnah? Nabi yang menjawab sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan golonganku. Berarti orang itu kibr, sombong. Nabi aja nikah kok. Sehebat apa ibadahmu? Lebih hebat dari Nabi? Lebih hebat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Berarti kibrin fi nafsi, ada kesombongan. Kalau saya nggak mau disibukkan sama para wanita, kalau saya nggak mau disibukkan dengan anak-anak, saya akan ibadah terus kepada Allah agar hatiku selalu dipenuhi kecintaan kepada Allah. Stop. Jangan sombong. Loh, saya bukan sombong, sungguh saya betul dari hati ingin. Sombong kamu. Karena para ulama menyatakan tidaklah seseorang meninggalkan sunnah kecuali karena sombong fi nafsi, likibrin fi nafsihi. Kok bisa begitu? Iya, Nabi lebih hebat darimu ibadahnya, puasanya, zikirnya, sholatnya. Kamu kalah dengan Nabi SAW, nggak ada apa-apanya. Nabi menikahi para wanita. Abu Bakar wa Umar, dua orang yang dikatakan sebagai manusia terbaik setelah Rasulullah SAW, menikah. Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhuma menikahi anak Rasulullah SAW. Ali apa Utsman? Dua-duanya. Emang cuma Ali yang menikahi anak Rasul? Utsman menikahi dua anak perempuan Rasulullah SAW, Ruqayyah dan Ummi Kulthum radhiyallahu taala anhuma. Semuanya menikah. Kamu sok paling suci, paling santri, paling ahli ibadah, paling wakil zikirnya, sehingga nggak mau nikah, begitu. Imam Nawawi tidak nikah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak nikah. Bukan tidak mau menikah, nggak sempat menikah. Tanyakan, apakah ada ucapan Imam Nawawi, ucapan Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Apa ada ucapan mereka, aku tidak mau menikah? Tak ada. Adanya qala Rasulullah SAW, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Ada. Tetapi Imam Nawawi rahimahullah meninggal dalam keadaan masih muda. Beliau baca kitab, mencari permasalahan yang sedang dicari oleh beliau dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Semalam suntuk ditemani dengan korma rutab. Terus makan korma sampai pagi harinya jatuh dia sakit, meninggal. Qila wallahu alam, karena panasnya perut dia terlalu banyak makan rutab. Malam suntuk dia kaji. Belum sempat menikah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah habis waktu beliau di penjara, bagaimana mau nikah?
Contohlah Rasulullah SAW. Aku atazawwajun nisa, kata Nabi. Aku mengawini para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Rahimahumullah, semoga Allah merahmati dan mengampuni Syekhul Islam dan Imam Nawawi. Bukan tidak mau nikah, belum sempat nikah karena kesibukan mereka dalam masalah ilmu dan ibadah. Bahkan di penjara, keluar sebentar, mimpin perang, setelah perang menang, masukkan lagi penjara oleh penguasa. Bolimnya penguasa. Ini gak akan ada yang bisa membuat semangat jihad kecuali Syekhul Islam. Diambil dari penjara. Kamu bisa memberi semangat masyarakat untuk jihad? Bisa. Melawan Tartar? Semangat. Menyampaikan hadis, ayat-ayat semangat jihad, semua semangat. Dan ketika sudah menang, masuk lagi penjara. Apakah dalam perangmu sempat-sempatnya nikah? Ikhwan ibn a'azakullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa qala, maka dikatakan oleh para ulama, man aw ma taraka ba'duhum syai'an minas sunnah, tidaklah sebagian mereka meninggalkan sunnah kecuali karena kesombongan yang ada pada dirinya. Wal amru kama qala, dan perkaranya memang persis seperti yang diucapkan. Fa innahu idza lam yakun muttabi'an lil amri alladhi jaa bihi ar-rasul kana ya'mal bi iradati nafsihi. Karena kalau seseorang tidak mengikuti perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka niscaya berarti dia mengikuti hawa nafsunya sendiri, keinginannya sendiri. Fayakunu muttabi'an li hawahu, maka berarti orang itu hanya mengikuti hawa nafsunya. Bighairi hudan min Allah, tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ghishun nafsi, dan itu adalah ghishun nafsi, tipu daya yang ada dalam hatinya. Wa huwa minal kibr, dan itu termasuk kesombongan. Fa innahu syabihun biqaulil ladzina qalu, artinya kesombongan itu dari jenis yang mirip seperti apa yang diucapkan oleh orang-orang kafir kepada para rasul. Lan nu'mina hatta yu'ta mithla ma utiya Rasulullah, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Mereka berkata, lan nu'mina hatta, kami enggak akan percaya sampai kami diberi seperti apa yang diberikan oleh kepada Rasulullah SAW. Maka Allah jawab, Allah yang lebih tahu siapa yang pantas untuk diberikan risalah kerasulan. Aku nggak akan percaya kecuali kalau aku diberi seperti Rasul. Rasul dapat wahyu, saya juga dapat wahyu harusnya. Saya percaya. Kata Allah, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu kepada siapa Allah berikan risalah kerasulan. Allah lebih tahu kepada siapa diberikan risalah kerasulan. Alasan mereka pun sama, saya nggak mau mengerjakan sunnah ini karena saya ini begini, saya ini begitu, saya ini begini. Siapa kamu? Loh, saya ini ibadahnya sangat banyak. Banyak mana dengan Rasulullah? Tapi saya ini sudah. Jangan diteruskan. Semakin beralasan semakin banyak dosa. Ini sunnah. Sunnah itu bagus. Kerjakan. Wa tasfiyatu nafsihi ila ma wasalat ilaihi al-anbiya min ghairi ittiba' li tariqatihim. Katsirun min haula'i, kebanyakan dari mereka yadhunnu annahu yasil biriyasatihi wa ijtihadihi fil ibadah tasfiyat nafsi. Sebagian mereka mengira, menyangka bahwa diri mereka dengan banyaknya ibadah, dengan banyaknya zikir, dengan ijtihad dalam ibadah, bersungguh-sungguh dalam ibadah, bisa membersihkan dirinya sampai derajatnya menyamai derajat Rasul. GR, kederasa, ujub, bangga diri bahwa saya orang yang paling suci, paling bersih. Tiba-tiba terdengar suara
membisik di telinganya, kamu harus begini. Karena dia memuji dirinya, wah, karena saya orang soleh, karena saya orang yang paling suci, paling bersih, saya ibadah terus selama ini. Jangan-jangan ini dari Allah. Wah, saya dapat dari Allah SWT ilham. Ngelamun kamu. Kamu kira engkau seperti Rasul dapat wahyu? Kamu kira engkau seperti Nabi mendapatkan dari Jibril bisikan-bisikan dari Allah wahyu? Jangan GR. Mana? Kibr oleh sabi kibr? Sombong. Itu sombong. Semua yang mengatakan saya dapat wisik, saya dapat wangsit, saya dapat ini dari Tuhan, dari Allah, udah itu GR. Kamu merasa kau paling suci sehingga dapat wahyu dari Allah SWT. Kamu merasa seperti Nabi sucinya sehingga dapat wahyu. Sudah nggak ada Rasul sekarang ini, sudah nggak ada Nabi, maka tidak akan ada lagi orang yang dapat wahyu. Tidak ada. Wahyu sudah tertutup atau sudah selesai dengan akhir surat atau akhir ayat dalam Al-Quran. Al-yawma akmaltu. Hari ini kata Allah, aku sudah sempurnakan. Maka tidak mungkin ada lagi wahyu, apalagi bertentangan dengan Al-Quran. Tak mungkin. Mustahil. Al-Quran dan hadis menyatakan ya'muru masajid Allah, siapa yang meramaikan masjid Allah, man amana billah, yang beriman pada Allah. Nabi juga menyatakan hendaklah sujud bersama orang yang sujud, hendaklah salat di masjid. Aku ingin membakar orang yang tidak pergi ke masjid. Bahkan Al-Quran mengatakan warka'u ma'ar rakin, rukulah bersama orang yang ruku. Apa maknanya? Disuruh untuk berjamaah ke masjid. Allah sebutkan masjid. Wangsitnya mengatakan suruh berdiam di kuburan selama 40 hari 40 malam. Bertentangan apa enggak bertentangan? Bertentangan. Dia enggak ke masjid. Dia tidak warka'u ma'ar raki'in. Dia tidak akifuna fil masajid. Tidak i'tikaf di masjid, i'tikaf di kuburan-kuburan. Alasannya, saya dapat wahyu dari Allah. Tahu dari mana kalau itu dari Allah? Dari jin, dari syaitan. Kok tahu dari syaitan? Kalau saya punya bukti, kamu gak punya bukti. Kamu bilang dari Allah, apa buktinya? Tidak ada. Bahkan kami punya bukti, wahyu sudah terputus. Tidak ada lagi Nabi setelah Rasulullah SAW. Kalau kami mengatakan itu syaitan, punya bukti. Yang menentang Al-Quran syaitan. Wangsit tadi menentang. Disuruh sholat ke masjid 5 waktu, dia disuruh tetap dihitung 40 hari 40 malam. Bertentangan. Siapa yang menghalangi orang meramaikan masjid? Ya setan. Siapa lagi? Mungkin setan dalam bentuk jin, tiba-tiba bisa mengeluarkan suara-suara, atau setan dalam bentuk manusia. Ayo kita kerjain. Ya. Orang lagi semedi di kuburan, dikerjain malam-malam. Hei kamu yang duduk di sana, kamu sudah jadi waliullah. Hendaklah kamu lebih lama lagi untuk di sini, setahun penuh. Dikerjain sama anak-anak kemarin, anak-anak muda. Ini ya setan juga. Setan dalam bentuk jin ataupun setan dalam bentuk manusia, dua-duanya setan. Kalau mengajak untuk bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Qala, dikatakan selanjutnya, wa katsirun min haula'i yadhunnu annahu yasil bi ri'asatihi wa ijtihadihi fil ibadah tasfiyata nafsihi ila ma wasalat ilaihi al-anbiya. Kebanyakan mereka menduga dengan rajinnya mereka berzikir, bersungguh-sungguhnya berzikir, banyaknya ibadah, mereka merasa sudah suci seperti sucinya para nabi. Min ghairi ittiba' li tariqatihim, dan tidak mungkin bisa atau dikatakan sudah bisa mencapai derajat nabi tanpa mengikuti caranya nabi. Min ghairi ittiba' li tariqatihim, tanpa mengikuti caranya nabi. Tak mungkin. Wa minhum man yadhunnu annahu qad sara afdal minal anbiya. Sebagian yang lain berkata atau menduga bahwa diri mereka sudah lebih hebat dari para nabi. Sudah lebih hebat dari para nabi. Mengapa? Merasa
sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man yaqulu innal anbiya'a war rusula innama ya'khuduna al-'ilm billahi min mishkati khatimil awliya. Di antara mereka ada yang berkata, sesungguhnya para anbiya dan para rasul mengambil ilmu dari Allah min mishkati khatimil awliya, dari sumbernya para wali. Wa yadda'i nafsi annahu khatimul awliya, dan mengaku bahwa mereka adalah penutup para wali. Yang saya baca di dalam kitab Syekhul Islam secara langsung, kalimatnya bahwa para anbiya mengambil ilmu dari Jibril, dari Allah, sedangkan di antara kami, maksudnya para wali, di antara kami para wali, ada yang mengambil dari miskat, dari sumbernya yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali langsung, para anbiya tidak langsung. Na'udzubillah min hadzal dhalal wal kibr. Wa yadda'i li nafsihi annahu khatimul awliya. Wa yakunu dzalikal ilm huwa haqiqatu qawli Fir'aun. Akhirnya ilmu tersebut yang diajarkan oleh wali-wali tadi justru hakikat agamanya Fir'aun. Hakikat agamanya Fir'aun. Apa itu? Fir'aun ajarannya adalah ana rabbukumul a'la. Itu ucapan Fir'aun. Mana qala Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Aku Rabb kalian yang paling tinggi. Baik, apa ucapannya para wali-wali tadi? Tanda petik ya, bukan wali yang benar. Wali-wali syaitan. Apa yang dikatakan oleh mereka? Kaum sufi yang sudah terjerumus dalam wahdatul wujud. Tahu ucapan mereka? Aku adalah Allah. Sama gak dengan Fir'aun? Sama gak dengan Fir'aun? Sama persis 100%. Gak ada bedanya. Cuma Fir'aun tidak ngaku wali. Mereka ngaku wali. Ucapannya sama. Masih ada dalam hati seseorang yang berkata, apa ya Ustaz, ada orang yang sampai sesat itu? Lo ada. Bahkan ditokohkan sebagai tokoh besar di Yaman sana. Suka datang ke Indonesia. Itu dia mengatakan di hadapan ummah, bukan di hadapan 1-2 orang, di hadapan ummah. Ana akhluqul arsh. Ana arfa'us sama bighairi amadin tarawnaha. Aku yang menciptakan arsh. Aku yang mengangkat langit tanpa tiang. Aku yang menghamparkan bumi. Aku yang ila akhir. Yang herannya, pengikut yang hadir sekian banyaknya, semuanya menyatakan selamat, selamat. Bahasa kitanya, bahasa merekanya break, break. Selamat, selamat. Mengapa? Karena mereka, menurut keyakinan sesat mereka, ucapan itu ucapan Allah, bukan ucapan dia. Allah sudah merasuk di hati si tokoh ini, sehingga ketika berbicara itu ucapan Allah. Ya wajar ucapan Allah menyatakan, aku menciptakan langit dan bumi, aku mengangkat langit tanpa tiang, aku yang menciptakan arsy, aku yang menghamparkan bumi. Wajar, karena itu ucapan Allah. Artinya guru kita ini, Habib kita ini sudah mencapai derajat manunggaling Gusti Kaulo. Derajat yang tertinggi dari derajat kewalian adalah menyatu dengan Allah. Karena menyatu dengan Allah, akhirnya ngomongnya kayak gitu. Tinggi mana kewalian dia dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW? Jawab. Kalau kamu jawab lebih tinggi wali, kamu kafir. Karena menganggap ada yang lebih mulia daripada Rasulullah, ada yang lebih tinggi daripada Rasulullah. Kalau kamu masih punya iman, pasti akan menjawab, ya tentu Rasul lebih tinggi. Kalau menjawab dengan jawaban seorang yang punya iman, Rasulullah tentunya lebih tinggi, maka saya tanya pertanyaan kedua, apakah Rasulullah SAW pernah berkata, Ana Rabbukumul A'la?
Apakah pernah berkata, ana akhluqul arsy? Apakah Rasulullah SAW pernah berkata bahwa akulah yang mengangkat langit tanpa tiang, yang menghamparkan bumi, yang menciptakan gunung-gunung? Pernah? Jawab. Kalau dia mengatakan pernah, maka dia dituntut untuk bukti dan gak akan bisa mendatangkan riwayat satupun. Kalau sebaliknya, na'am. Sebaliknya maksudnya Rasulullah melarang. Jangan menyatakan seperti itu. Ucapan kufur. Ucapan itu terekam. Disampaikan kepada para ulama. Bagaimana pendapatmu ya ulama, ya sadatul ulama, orang yang menyatakan seperti ini, ana akhluqul arsy, ana gini, kafir. Kafir. Dan barakallahu fikum, bukan baru terjadi sekarang. Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi dalam syarah Aqidah Tahawiyah sudah berkata bahwa itu pernah terjadi dan sudah pernah terjadi. Lihat dikatakan di sini bahwa ucapan mereka inti dari ajaran Fir'aun. Karena Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Fir'aun yang berkata ana rabbukumul a'la. Wa huwa anna hadzal wujudul mashhud wajibun bi nafsihi laysa lahu sani'un mubayyin lahu walakin hadza yaqul huwa Allah. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Mereka Fir'aun masih berkata bahwa alam semesta ini yang disaksikan ini laisa lahu sani', tidak punya pencipta, mubayyin lahu, tapi akulah Rabb kalian. Adapun orang-orang ini aliran wahdatul wujud yaqul huwa Allah, mengatakan bahwa dirinya lah Allah. Wa Fir'aun azhar al-inkar bil kulliyah. Adapun Fir'aun mengingkari keberadaan Allah secara keseluruhan. Maksudnya secara keseluruhan, dia menyatakan akulah penguasa kalian, gak ada penguasa lain. Ana rabbukumul a'la maknanya akulah penguasa kalian yang paling tinggi. Adapun Allah tidak ada. Begitu. Itu makna yang diucapkan oleh Fir'aun. Sampai dia berkata, ya Haman ibni li sarhan, bangunlah pencakar langit yang sangat tinggi. La'alli ablughal asbab, barangkali aku bisa mencapai pintu langit. Untuk apa? Inni la'adhunnu, kata Fir'aun, anna Musa kadhiba. Aku menduga bahwa Musa berdusta. Asbabus samawat. Maknanya, bangun wahai Haman, bangun yang sangat tinggi. Aku ingin mencapai pintu langit. Aku ingin melihat Tuhannya Musa. Karena aku yakin Musa berdusta, pasti gak ada di atas. Sombongnya Fir'aun. Pencakar langitnya setinggi apa? Piramid. Gak ada apa-apanya dengan pencakar langit yang sekarang. Hah? Tapi sudah sombongnya bukan main. Bikin yang bisa mencapai langit. Aku mau lihat Tuhannya Musa. Inilah adunnuhu kadiba. Aku menduga dia berdusta. Artinya Fir'aun menganggap tidak ada Allah, tidak ada Tuhan, dan dialah penguasa mereka semuanya yang paling tinggi. Gak ada lagi yang lebih tinggi. Itu kesombongan Fir'aun. Itu kufur. Tapi lebih parah mana dengan yang berkata Allah ada, yaitu saya Allah. Astagfirullahaladzim. Lebih parah dari Fir'aun. Lebih parah dari Fir'aun. Fir'aun azhar al-inkar bil kulliyah. Fir'aun menampakkan pengingkarannya secara keseluruhan. Lakin kana Fir'aun fil batin a'rafa billahi minhum. Tetapi dalam hati Fir'aun lebih tahu tentang Allah dari mereka, dari kaum sufi tadi. Mengapa? Tapi bisa jawab. Fir'aun masih lebih berilmu sedikit, masih lebih ngerti dari mereka. Apa itu? Minta bangunkan bangunan tinggi dan ingin melihat ke pintu langit, mau lihat Tuhannya Musa. Aku yakin dia berdosa. Maknanya apa? Maknanya Fir'aun masih punya keyakinan bahwa Allah di atas. Sahih? Fir'aun masih punya keyakinan kalau Allah tinggi di atas dan terpisah dengan benda-benda. Adapun si dungu, para wahdatul wujud, menganggap bahwa Allah menyatu dengan benda-benda.
Ajib. Bahkan menyatu dengan dirinya, lebih bodoh lagi. Dan kayak gitu dikatakan selamat, selamat, engkau telah mencapai derajat wali yang paling tinggi. Wali. Aulia Allah adalah amanu wattaqau. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, itu aulia Allah. Kalau yang mengaku saya Allah itu Fir'aun. Wali syaitan. Wa huwa lamma ra'a, dikatakan wa huwa dhannu anna al-wujud al-makhluq wal wujud al-khaliq. Adapun sufi-sufi itu yang ekstrim, karena sufi bermacam-macam jenisnya, maka saya sebutkan sufi yang ekstrim, yang melampaui batas. Dhannu, menganggap annal wujud al-makhluq huwal wujudul khaliq, bahwa semua benda yang ada pada makhluk-makhluk ini semua adalah wujudul khaliq, itulah khaliq. Jadi makhluk ini semua itulah Tuhan. Tuhan adalah makhluk, makhluk adalah Tuhan. Ini sudah keterlaluan, sudah kebablasan. Siapa contohnya? Kabni Arabi, seperti Ibn Arabi wa amsalih. Baik, apa kata Ibn Arabi dalam syairnya? Sangat mengerikan. Tidaklah anjing dan babi, kata dia, kecuali Tuhan kami. Dan tidaklah Tuhan kami kecuali pendeta di gereja-gerejanya. Sehingga kalau ada sufi yang sejenis ini, kemudian dia memuji-muji pendeta, wajar. Karena dia menganggap pendeta juga bentuk wujud dari Tuhan. Gerejanya juga bentuk wujud dari Tuhan. Pembantai muslimin di Rohingya juga bentuk wujud dari Tuhan. Semuanya Tuhan. Tuhan wujud dalam bentuk ini, Tuhan terbentuk dalam bentuk ini, ila akhir. Na'udzubillah, sampai ada yang berani berkata bahwa Tuhan sudah menyatu dengan sampah-sampah ini. Astagfirullah. Astagfirullah. Penghinaan yang sangat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa lamma ra'a anna asy-syar'a adh-dhahir la sabila ila taghyirihi. Wa huwa, ketika melihat bahwa syariat yang tampak ini tidak ada jalan untuk merubahnya. Qala an-nubuwah khutimat, dan kenabian sudah tertutup, tidak ada lagi nabi. Dan nabi terakhir adalah khatamun nabiyyin, tertutup para nabi atau penutup para nabi. Maka mereka cari jalan, gimana? Mau ngaku nabi, nabi sudah tertutup. Mau ngaku sebagai Tuhan, terlalu besar. Akhirnya memakai berbagai macam cara. Cara pertama berkata, aulia lam yukhtam. Iya, nabi sudah tertutup dengan khatamun nabiyyin. Tapi aulia masih berlanjut. Masih ada para aulia. Akhirnya mereka mengaku para wali. Kamilah wali-wali Allah. Wajah minal wilayati ma huwa a'dham minan nubuwah. Kemudian mengaku-ngaku dan menganggap bahwa al-wilayah, kewalian, bisa lebih tinggi dari kerasulan. Kewalian, kata mereka, bisa lebih tinggi dari kerasulan. Wa ma yakunu lil anbiya'i wal mursalin, dan bisa pula mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh para anbiya. Para nabi dapat mukjizat, mereka juga akan dapat mukjizat. Para nabi dapat wahyu, mereka pun dapat wahyu. Sehingga mereka yakini dua perkara ini pada wali seperti pada nabi. Karomahnya mereka katakan bisa untuk menantang. Nih karomah saya, nih karomah saya. Kayak mukjizat, kayak mukjizat para nabi. Itu sudah sama dengan nabi. Yang kedua, menganggap bahwa mereka mendapatkan wahyu dari Allah. Hanya saja dikasih nama dengan nama lain. Yusammunaha bighairi ismiha, yaitu dengan nama ilham, wisik, atau dengan nama wangsit, atau dengan nama-nama lainnya.
Wa annal anbiya mustafiduna minha. Bahkan kemudian mereka berkata, bahkan para anbiya pun sesungguhnya mengambil dari para wali. Perhatikan ucapan Ibnu Arabi tanpa alif lam. Maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaiqur rasul wa dunal waliyi. Perhatikan kalimat ini yang diambil dari kitab Ibnu Arabi yang dijuluki atau dinamakan dengan nama Futuhat Makkiyah. Qala maqamun nubuwah, kedudukan para nabi, fi barzakhin, di barzakh, di alam barzakh, fuwaikir rasul, nabi ya, nabi di atas rasul sedikit. Fuwaikir rasul dari fauqa tapi ditasghir menjadi fuwaik. Fuwaikir rasul di atas rasul sedikit. Dunal wali, tetapi di bawah wali. Saya ulangi ucapan Ibnu Arabi dalam Futuhat. Maqamun nubuwah, kedudukan para nabi di atas para rasul sedikit, di bawah para wali. Bagaimana yang paling tinggi? Wali. Yang paling tinggi justru para wali. Na'udzubillah min dzalik. Di dalam kitab Lataiful Asrar Ibnu Arabi, di halaman ke-49. Ini kalau tidak percaya ada orang yang sampai sesat itu yang bernama Ibnu Arabi, silahkan buktikan. Dalam kitab Lataiful Asrar Ibnu Arabi dan kitab kedua kitab Futuhat Makkiyah. Qulina a'azakumullah. Dan kalau kalian tidak membacanya, selamat. Kalau tidak membacanya, selamat. Sebab saya pernah melihat satu orang membaca buku-buku Ibnu Arabi dan dia jadi stres, majnun dan gila sampai hari ini. Gila, stres. Sudah telanjang di jalanan karena baca buku ini. Bukunya Ibnu Arabi. Dan itu saya katakan ringan. Gila sama kafir ringan mana? Dengan gila. Kalau gila rufi al-qalam, pena diangkat, nggak lagi dinilai. Tetapi kalau jadi kafir, iya, saya Allah. A'udzubillah. Kafir, kekal dalam neraka selama-lamanya. Adapun yang majnun gila tadi, rufi'at al-qalam, tidak dicatat lagi sudah setelah itu. Karena stres. Itu diantara penyebabnya adalah buku Ibnu Arabi. Nasallahu alaihi wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.